Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Luf Alifa Mustika, mahasiswa UINHAS Jember dari program studi Pendidikan Agama Islam dari kelas A6. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Analisis Kedudukan dan Fungsi Pancasila berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Latar belakang dari makalah saya yakni Pancasila merupakan pedoman negara Republik Indonesia. Pancasila sendiri lahir dengan proses yang teramat sangat panjang. Sejak pertama kali dirumuskan oleh Panitia Kemerdekaan Indonesia dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945, Pancasila itu telah ditetapkan sebagai pedoman bangsa Indonesia. Pancasila sendiri itu menjadi tolak ukur bangsa dengan berideologi Pancasila, dan Pancasila itu menjadi pedoman bangsa untuk tidak membedakan ras, suku, agama, dan budaya. Dengan itu, Indonesia akan menjadi negara yang satu dengan pedoman bangsa Indonesia yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang sangat sakral, di mana warga negara rakyat Indonesia itu harus mengetahui dan memahami apa nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap poin-poin Pancasila. Poin-poin Pancasila sendiri itu termuat dalam 5 pokok, yakni yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga-warga negara Indonesia itu harus mengetahui apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Namun, pada keadaan saat ini, banyak orang-orang itu yang menyepelekan tentang hal itu. Mereka hanya menganggap bahwa pokoknya Pancasila itu menjadi pedoman bangsa Indonesia tanpa mengetahui apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, analisis kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila menjadi teramat penting pada zaman sekarang. Dan oleh sebab itu, saya mengangkat makalah yang berjudul Analisis Kedudukan dan Fungsi Pancasila berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dari latar belakang tersebut, saya mengangkat 5 rumusan masalah. Yang pertama yakni apa pengertian Pancasila, yang kedua apa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang ketiga apa yang dimaksud dengan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang keempat apa saja fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yang kelima apa manfaat dari mengetahui kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui pengertian Pancasila, yang kedua untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam Pancasila, yang ketiga untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang keempat untuk mengetahui fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yang kelima untuk mengetahui apa saja manfaat yang kita dapat ketika kita mengetahui kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, baik, menuju pada pembahasan yang pertama yakni apa itu pengertian Pancasila. Pancasila sendiri yakni ideologi bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari 2 kata, yakni panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila adalah asas. Jika digabungkan, Pancasila berarti 5 asas. Nah, untuk 5 asas sendiri itu yakni yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yakni yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut I.R. Soekarno, Pancasila merupakan filsafat bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip.
I.R. Soekarno juga menekankan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi menjadi paduan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, Pancasila merupakan 5 dasar, 5 prinsip, 5 fondasi yang menjadi pedoman untuk kita beretika. Nah, dalam dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan kombinasi antara 5 dasar tersebut yang menjadi pedoman kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dengan perilaku yang baik dan selalu positif tentunya. Nah, teman-teman di sini tahu nggak Pancasila itu disahkan pada tanggal berapa? Pancasila sendiri itu disahkan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh I.R. Soekarno. Pancasila sendiri itu dilambangi dengan Garuda. Kenapa kok Garuda? Karena Garuda sendiri itu dapat diartikan berani. Terus Garuda itu pada bulunya itu terdapat 17. Terus di ekornya terdapat 8 bulu, di pangkal ekor ada 19 bulu, di lehernya itu ada 45 bulu. Yang dapat diartikan bahwa jika digabung menjadi 17 Agustus 1945. 17, 8, 19, dan 45. Oke, di sini kita akan lanjut pada pembahasan rumusan masalah yang kedua, yakni apa saja sih nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sendiri? Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga yakni nilai praksis. Yang pertama, nilai dasar. Apa sih nilai dasar Pancasila itu? Nilai dasar Pancasila adalah emang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apa saja? Yang pertama yakni nilai religius, sesuai dengan sila yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, sebagai contoh, kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk selalu ikut pada agama kita. Yang kedua yakni nilai kemanusiaan, sesuai dengan sila yang kedua juga yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga nilai persatuan. Persatuan Indonesia. Yang ketiga yakni nilai demokrasi. Dengan sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yakni nilai sosial, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lanjut kepada nilai instrumental. Nilai instrumental sendiri adalah suatu rangkaian yang lebih dijabarkan secara kreatif dan dinamis. Kalau nilai dasar kan nilai-nilai yang terkandung. Kalau nilai instrumental ini nilai-nilai yang lebih dikembangkan dengan secara kreatif dan positif. Jika nilai dasar itu intisari dari nilai, kalau nilai instrumental itu adalah bagaimana sih nilai dasar itu bisa kewujudkan atas dasar-dasar nilai instrumental. Contohnya, yang pertama yakni nilai religius, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pada UUD pasal 29 ayat 1 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yakni nilai ketuhanan yang Maha Esa atau nilai kemanusiaan. Pada UUD NKRI tahun 1945, pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Yang ketiga yakni nilai persatuan Indonesia. Pada UUD tahun 1945, pasal 32 ayat 2 menegaskan bahwa Indonesia memelihara dan menghormati bahasa daerah sebagai bahasa kekayaan nasional Indonesia. Nilai yang keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini terdapat pada pasal 1 ayat 2 UUD NKRI tahun 1945 menegaskan bahwa nilai kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu terdapat pada UUD NKRI tahun 1905 pasal 34 ayat 1 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi, kalau itu beberapa contoh dari nilai instrumental. Jadi, kalau nilai dasar tadi kan itu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau nilai instrumental itu nilai gimana sih kayak pedoman atau asas-asasnya dalam mewujudkan nilai dasar tersebut. Jadi, kita menuju pada nilai praksis. Nah, kalau untuk nilai praksis itu adalah
nilai instrumental yang dilaksanakan. Maksudnya tuh kayak nilai yang dilakukan dalam kehidupan nyata. Kayak pada sila pertama nih, kita tidak boleh membeda-bedakan agama, kayak mengolok-mengolok sesama tetangga kayak gitu. Jadi kalau nilai praksis itu nilai-nilai yang emang kita praktekkan secara langsung di kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, seperti itu. Menuju pada rumusan masalah yang ketiga, yakni kedudukan Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Nah, apa sih kedudukan itu? Kedudukan itu adalah tingkatan atau status, atau kayak bahasa lebih enaknya tuh kayak kedudukan tuh posisi lebih tepatnya. Nah, posisi Pancasila di Indonesia atau kedudukan Pancasila di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, ini terdapat beberapa poin, yakni yang pertama, Pancasila menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa kok gitu? Karena Pancasila itu adalah sumber hukum dari segala hukum. Nah, untuk kedudukan yang kedua, yakni Pancasila sebagai ideologi bangsa negara Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Nah, untuk ideologi sendiri ini tidak bersifat tertutup, melainkan terbuka. Dan ideologi ini bebas, tetapi tidak terlepas dari jati dirinya, yakni ideologi yang tidak membedakan antara suku, ras, budaya, dan agama. Yang kedudukan yang ketiga yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Mengapa demikian? Soalnya kita sebagai warga Indonesia itu menjadikan patokan pada Pancasila untuk berpikir, berperilaku, dan bertindak. Kalau kita udah bisa mewujudkan itu, maka kita bisa menjadikan Indonesia menjadi negara yang adil, kemakmurannya terjaga, dan negara yang maju. Nah, kedudukan Pancasila yang terakhir yakni Pancasila sebagai identitas negara. Kenapa demikian? Karena Pancasila itu hanya ada di Indonesia. Pancasila di Indonesia itu terbuat dari perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Tetapi kita itu tidak membedakan antara semua itu, sehingga muncullah semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, dan yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itulah beberapa kedudukan Pancasila. Nah, menuju rumusan masalah yang kelima, yakni apa saja sih fungsi dari Pancasila sendiri. Fungsi Pancasila itu ada banyak. Yang pertama, itu Pancasila menjadi sumber hukum dari semua hukum yang terlaksana di Indonesia. Yang kedua, Pancasila itu menjadi pedoman kita dalam menyelenggarakan pemerintahan. Itu. Terus yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa. Terus yang keempat, yakni Pancasila menjadi pemersatu bangsa. Yang terakhir, Pancasila itu menjadi jiwa internasional. Maksudnya Pancasila sendiri itu sudah terkenal di negara-negara lain. Menuju rumusan masalah yang terakhir, yakni apa saja sih manfaat kita mengetahui kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi, yang pertama nih, manfaatnya sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga, sebagai jati diri bangsa Indonesia. Jadi kalau manfaat mengetahui itu tidak jauh, maksudnya kayak lebih hampir mirip lah sama si fungsi itu tersendiri. Jadi banyak kalau kita mengetahui kedudukan bangsa dan bernegara, jadi kita tidak kudet dan tidak hanya menyimpulkan bahwa pokoknya Indonesia itu memiliki Pancasila sebagai pedoman hidup gitu. Jadi kita itu harus mengetahui juga apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dari beberapa pembahasan yang telah saya sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sendiri lahir dari proses yang sangat panjang yang telah dirumuskan oleh pahlawan kemerdekaan Indonesia. Terus Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ada 3, yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Terus, kedudukan Pancasila itu sebagai pedoman hidup bangsa. Tidak hanya itu, Pancasila juga menjadi fondasi kita dalam berbangsa dan bernegara, menjadi sumber hukum dari segala hukum, dan lain-lain.
Terus, kalau manfaat mengetahui kedudukan dan fungsi Pancasila sendiri, yakni sebagai pemersatu bangsa, terus sebagai jati diri bangsa. Jadi, hampir sama dengan manfaat itu tersendiri. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, kurang penjelasan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.